Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas hukum bacaan dari huruf Ra. Hukum bacaan dari huruf Ra. Terdiri dari dua, yaitu tafkhim dan tarqiq. Adapun artinya tafkhim yaitu dibaca tebal dan tarqiq atau dibaca tipis. Tafkhim dibaca tebal yaitu ketika huruf Ra, Ru itu menyebutkan hurufnya, pangkal lidahnya menuju ke langit-langit. Ra, Ra, Ru, Ru. Kemudian ketika disukunkan, contohnya Aru, Aru, Ra sukunnya itu bentuk mulutnya sedikit dimonyongkan. Ingat, pangkal lidahnya tetap mendekati langit-langit. Aru, Aru. Kemudian tarqiq dibaca tipis, dibaca ri, ri. Ketika menyebutkan huruf ri, itu mulutnya menyeringai atau sedikit tersenyum, ri. Dan ketika disukunkan ir, ir, itu mulutnya tetap tersenyum. Dan pangkal lidahnya tidak menuju langit-langit, sehingga terdengar tipis. Ri, ir, ri, ir. Lanjut ke rumus bacaan. Adapun hukum Ra tafkhim atau tebal itu rumusnya sebagai berikut. Yaitu pertama, Ra fathah atau Ra fathatain. Ra fathah atau Ra fathatain. Ra, ron. Ra, ron. Dibaca tebal yaitu pangkal lidahnya menuju ke langit-langit. Ra, Ra, ron. Adapun contoh bacaannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, Rabbana, basiron, basiron. Adapun bacaan yang salah itu ketika ini ditipiskan ra atau ro, ro itu pangkal lidahnya tidak naik ke langit-langit. Apabila naik ro, ro, ron. Kemudian ro dhammah atau ro dhammahtain. Ro dhammah atau ro dhammahtain. Ru, run. Ingat, pangkal lidahnya harus naik ke langit-langit. Ru, run. Bacaannya salah itu ketika pangkal lidahnya tidak naik. Ru, ru, run. Itu terdengar tipis. Apabila tebal, ru, run, ru, run. Contoh bacaannya, ruziqana, ruziqana, khairun, khairun. Rumus selanjutnya itu ketika Ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah. Misalnya ini fathah kemudian bertemu Ra sukun, atau dhammah bertemu Ra sukun. Vokalnya itu a, aru, aru. Seperti yang saya jelaskan tadi, aru ketika menyebutkan Ra sukun itu mulutnya sedikit dimonyongkan. Mulutnya sedikit dimonyongkan. Aru, aru. Kemudian uru, uru. Adapun contoh bacaannya, fathah yang bertemu Ra sukun, maru, maru. Ingat, mulutnya sedikit dimonyongkan ketika menyebutkan Ra sukun dan pangkal lidahnya itu mendekati langit-langit. Marhaban, marhaban. Kemudian dhammah bertemu Ra sukun, yursilu, yursilu. Adapun rumus selanjutnya, Ra sukun didahului hamzah wasol. Jadi Ra sukunnya itu dibaca tebal. Misalnya ini hamzah wasol bertemu Ra sukun itu diberi tanda baca. Jadi sebenarnya ini tidak mempunyai tanda baca. Jadi ini dibaca i, i. Ra-nya, Ra sukunnya dibaca tebal. Iru, iru. Jadi bukan dibaca ir, ir,
Ir itu tetap mulut tersenyum tipis. Apabila tebal jadi harus tebal. Irji'i. Irji'i dibaca iru. Kemudian hamzah wasal bertemu ra sukun. Warhamna. Jadi jangan sampai dibaca tipis. Selanjutnya ra tafkhim dibaca tebal. Ingat ra dibaca tebal ketika ra sukun didahului harokat kasrah bertemu huruf isti'alah. Jadi di video sebelumnya itu kita telah belajar sifat huruf isti'alah. Jadi terdiri dari 7 huruf yaitu kha, shad, dad, ta, dha, ghain dan qaf. Jadi rumusnya seperti ini. Apabila di sini ada huruf bertanda baca kasrah, vokal i, kemudian bertemu dengan ra sukun, kemudian bertemu dengan huruf isti'alah. Misalnya di sini contohnya shad dan ta. Jadi harus dibaca tebal walaupun di sini ada kasrah. Irsa. Ra sukunnya dibaca tebal. Misalnya ini mirsadun. Jadi bacaan yang salah itu ketika ra sukunnya ditipiskan. Misalnya mirsadun. Jadi itu salah. Jadi harus dibaca tebal karena ini huruf isti'alah. Mirsadun. Qirtasun. Ingat harus dibaca tebal. Terakhir dari hukum ra tafkhim atau tebal yaitu ketika ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya fathah atau dhammah dibaca waqaf. Jadi ra-nya dibaca waqaf. Jadi sebelumnya itu ada huruf bertanda baca dhammah, sukun dan huruf ra. Jadi setelah dhammah itu huruf sukunnya selain ya. Kemudian fathah, kemudian tanda baca sukun, huruf bertanda baca sukun, kemudian ra bertanda waqaf. Jadi huruf sukun di antara fathah dan ra dan huruf sukun di antara dhammah dan ra itu selain huruf ya sukun. Ingat, selain huruf ya sukun. Adapun contoh bacanya seperti ini. Fathah, sukun, kemudian ra. Ra bertanda baca itu bertemu dengan waqaf, itu ra-nya disukunkan. Jadi adapun ra terakhir ini selain ra fathatain. Misalnya di sini ada fathah, ha, sukun dan ra yang disukunkan atau diberhentikan. Contoh bacaannya syahru. Hanya dibaca jelas, ha sukunnya, kemudian ra sukunnya dibaca jelas dan ditebalkan. Ingat, ditebalkan. Syahru. Syah hanya dihembuskan syah, kemudian ra sukun. Syahru. Kemudian dhammah, kha dhammah, sin sukun dan ra waqaf atau diberhentikan atau ra sukun dibaca khusr. Ra sukunnya dibaca tebal. Sin sukunnya harus dibaca jelas. Khusru. Ingat, ra-nya harus dibaca tebal. Selanjutnya itu hukum ra tarqiq dibaca tipis. Ra yang dibaca tipis. Adapun rumusnya yaitu ketika ra kasrah atau ra kasrah tain. Ini dibaca rin. Ra kasrah tain. Rin. Adapun bentuk mulutnya itu tersenyum. Ri dan kelihatan gigi. Rin. Jadi bukan dibaca urli. Itu pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Jadi pangkal lidahnya tidak boleh naik ke langit-langit. Ingat, rin. Adapun contoh membacanya rizqan. Kemudian
syahrin, syahrin. Selanjutnya itu ro sukun didahului kasroh. Ini ro sukun didahului kasroh. Adapun huruf setelah ro sukun itu selain huruf isti'alah. Jadi tadi huruf isti'alah kita telah jelaskan. Jadi selain huruf isti'alah, kasroh bertemu dengan ro sukun. Ir, ir. Ketika menyebutkan huruf i, itu mulutnya tersenyum, kelihatan gigi i. Kemudian ir, ir. Tetap kelihatan gigi dan bentuk mulutnya itu tetap tersenyum. Ingat, tetap tersenyum. Ir, ir. Adapun contoh membacanya, Fir'auna, Fir'auna. Jadi bacaan yang salah itu ketika ditebalkan. Misalnya Fir'auna itu bacaan yang salah. Jadi harus dibaca tipis. Fir'auna, bentuk mulutnya tetap tersenyum. Kemudian anzirhum, anzirhum. Ingat dibaca tipis. Selanjutnya, ro taqiq atau ro yang dibaca tipis, yaitu ketika ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Yaitu ya sukun kemudian bertemu ro waqaf yang diwaqafkan atau ro sukun. Misalnya ini ada ya sukun kemudian bertemu dengan ro bertanda baca tapi diwaqafkan. Atau ro-nya ini dibaca sukun. Ini misalnya contohnya khair. Jadi ro-nya dibaca sukun. Khair. Jadi tidak boleh dibaca tebal. Khairu. Khairu. Ingat, tidak boleh dibaca tebal, harus dibaca tipis. Khair. Ingat, bentuk mulutnya itu tersenyum atau menyeringai. Kemudian qadir. Qadir. Ingat, ro-nya dibaca tipis, ro sukunnya dibaca tipis. Dan terakhir yaitu ro hidup didahului huruf mati yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Misalnya ini ada tanda baca kasroh, kemudian sukun, kemudian ro yang disukunkan atau ro bertemu dengan tanda waqaf atau tanda berhenti. Misalnya ini kasroh, sukun dan ro sukun atau ro yang diwaqafkan. Contoh bacanya sihr, sihr, sih. Ingat, ha sukunnya harus dibaca jelas dan ro sukunnya dibaca jelas. Sihr. Dan ini harus ditipiskan. Tidak boleh tebal. Misalnya tebal sihru, sihru. Jadi jangan dibaca tebal, harus dibaca tipis. Karena ini kasroh. Sihr, sihr. Kemudian bikr, bikr, bik. Jadi karena ini sifatnya hams, jadi harus ada nafas yang dihembuskan. Bik, bik. Kemudian ro sukun yang ditipiskan. Bikr, bikr, bikr. Jadi untuk pelajaran dari hukum bacaan ro, huruf ro cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman mudah dalam mempraktikkan. Jadi harus diingat ro tebal dan ro tipis. Jangan sampai tertukar. Ingat, jangan sampai tertukar. Jadi cukup sekian untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.